Bismillahirrahmanirrahim. Nah lalu sebelum Rasul lahir, kakek Nabi Abdul Muttalib satu ketika juga bermimpi. Apa mimpinya? Dia ditunjukkan di mana letak sumur Zam-Zam itu. Sumur Zam-Zam ini sempat terpendam dan hilang. Dalam mimpinya dikatakan airnya nanti itu akan terus mengalir. Tidak akan berhenti airnya. Nah akhirnya dia mengikuti mimpinya itu. Begitu dia gali dengan anaknya Haris, lalu dia temukanlah sumur Zam-Zam itu. Nah lalu orang-orang Arab Qabilah ingin mengklaim juga. Ini nggak boleh. Kamu klaim sendiri sebagai milikmu pribadi wahai Abdul Muttalib. Karena ini sejak zaman Ismail adanya. Kita berbagi dan seterusnya. Nah sempat konflik. Siapakah yang berhak untuk mewarisi sumur Zam-Zam ini dan seterusnya. Singkat cerita begini. Karena peristiwa konflik lalu kemudian Allah anugerahkan ketemunya sumur Zam-Zam itu. Abdul Muttalib bernazar. Seandainya saya punya putra sampai 10 orang, saya akan menyembelih putra saya yang ke-10. Ternyata yang lahir itu adalah abahnya Nabi SAW, Abdullah. Lalu dia mengumpulkan anak-anaknya. Ini sudah lahir saudara kalian yang ke-10. Dan abah sudah pernah bernazar karena peristiwa Zam-Zam dan seterusnya bahwa anak ini harus disembelih. Anaknya setuju karena itu sudah menjadi nazar. Begitu dia membawa Abdullah ini yang masih kecil juga ingin disembelih, protes yang lain. Qabilah-qabilah lain mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, kamu orang terpandang, kamu orang besar. Jangan sampai ini menjadi tradisi." Nah, sunnah yang buruk. Setiap kali nanti kita punya masalah, kita nyembelih anak kita. Kita nggak ingin. Setiap kali kita bernazar lalu kemudian mengorbankan anak. Lalu apa? Musyawarah mereka. Kata mereka, ada orang pintar di Madinah, perempuan. Kita dengar apa kata dia. Ditemuinya orang pintar ke Madinah itu. Apa kata orang pintar ini? Tunggu saya waktu. Sama kayak dukun. Tunggu waktu dulu. Ya begitulah kira-kira. Seperti dukun. Nunggu 1 hari. Baru dia cerita, gini katanya. Pulang kalian dan lakukanlah begini. Bikin undian 10 ekor onta sama nama Abdullah ini. Mana yang keluar undiannya? Itulah yang kamu korbankan. Tapi kalau yang keluar itu adalah nama Abdullah, lakukan terus sampai Allah ridho terhadap apa yang kalian lakukan. Mereka pulang kembali ke Mekah, di depan Hubal, berhala mereka yang paling besar, lalu diundi. Ternyata yang keluar itu nama Abdullah. Berarti dia harus korban 10 onta. Jadi setiap kali nama Abdullah ini keluar, itu harus berkorban dengan 10 ekor onta. Diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah, korban lagi 20 onta. Diundi lagi sampai 10 kali, keluarlah nama Abdullah terus yang keluar. Sampai terkumpul 100 onta. Baru yang ke-11-nya keluarlah grupnya onta ini. Kata yang lain, alhamdulillah Allah sudah ridho dengan kita. Kita mengorbankan 100 onta untuk menyelamatkan Abdullah. Kata Abdul Muttalib, saya belum puas dan saya belum merasa cukup. Kita undi lagi. Diundi lagi, ternyata keluar onta. Diundi lagi sampai 3 kali. Sampai keluar onta. Nah karena itulah akhirnya mereka menyembelih 100 ekor onta untuk menyelamatkan nyawa Abdullah. Yang kalau pada saat itu Abdullah terbunuh atau disembelih, tidak akan ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itulah kenapa diat pembunuhan itu adalah kita membayar 100 onta. Dan itu berat. Maaf, misalkan kita sering dengar ada TKW yang membunuh ini. Lalu kemudian ada bayar diatnya. Diatnya itu seharga 100 onta. Kalau keluarganya memaafkan, itu selesai. Tapi kalau dia minta ganti ruginya adalah senilai 100 onta. Dan itu bisa berapa miliar duitnya. Nah karena itu kalau
kita nggak sanggup bayar kementeriannya, entah itu Menteri Tenaga Kerja, ya udah meninggal ya.